Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya, meskipun kita belajar masih menggunakan sistem daring atau online ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita di semester 2 ini, di bab pertama kita akan belajar tentang kalimat thayyibah tarji. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa ya. Baik, mari kita bersama-sama membuka pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah, semoga anak-anak juga dipermudah oleh Allah untuk menerima pembelajaran ini ya. Baik, kalimat thayyibah. Sejak kelas 1 kita sudah mempelajari kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah berasal dari kata thayyib yang berarti baik. Berarti kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Nah, arti secara istilah, jadi kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik yang diucapkan, yang mana memiliki makna mensucikan dan mengagungkan nama Allah. Jadi ketika kita mengucap kalimat thayyibah, berarti kita mengagungkan atau mensucikan nama Allah. Baik. Kalimat thayyibah ini ada berbagai macam. Ada kalimat thayyibah salam, ada kalimat basmalah, ada kalimat hamdalah, ada istighfar, ada tasbih, takbir, tarji. Nah, masih banyak lagi ya yang belum kita sebutkan. Akan tetapi kita hari ini akan belajar tentang kalimat thayyibah tarji. Nah, kalimat tarji itu juga bisa disebut dengan kalimat istirja ya anak-anak. Nah, tentunya kalian sudah tahu bagaimana bunyi kalimat tarji ya. Kalau belum, silahkan anak-anak bisa sambil dibuka LKS-nya halaman 5. Nah, di situ bunyi kalimat tarji adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang mana artinya adalah sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi segala sesuatu yang berada di alam semesta ini adalah berasal dari Allah dan nantinya akan kembali kepada Allah. Nah, lalu kapan kita mengucapkan kalimat tarji ini? Kapan saja kita boleh mengucapkan kalimat tarji? Nah, yang pertama yaitu di situ tertulis ketika ada orang yang meninggal dunia. Nah, jadi ketika kita mendengar kabar ada saudara kita yang meninggal, maka hendaknya kita segera mengucap kalimat tarji atau istirja. Yang kedua, ketika ada bencana alam, contoh ketika kita mendengar kabar ada banjir, ada gunung meletus, ada tanah longsor. Nah, maka yang kita ucapkan adalah kalimat tarji. Bukan malah oh my god ada bencana misalnya, tidak ya. Hendaknya kita sebagai seorang muslim kita mengucap kalimat tarji atau istirja. Yang ketiga, ketika ada kecelakaan, kita melihat di depan mata kita kecelakaan, kita juga mengucap inna lillah. Yang keempat, ketika ada musibah yang lain. Jadi pada intinya kalimat tarji ini kita ucapkan ketika atau ketika ada kesusahan. Bisa jadi ketika ada kesulitan ya. Jadi ketika kita mendengar ada bencana alam atau mendengar ada saudara kita yang sakit, saudara kita yang meninggal, maka yang perlu kita ucapkan adalah kalimat tarji. Nah, lalu di situ yang B, sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ini ketika menghadapi musibah? Nah, Allah itu
sudah menciptakan manusia itu sebagaimana mestinya, sebagaimana porsinya. Allah memberikan ujian, memberikan cobaan itu juga sudah sesuai porsi atau kemampuan dari diri manusia itu. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika kita menerima musibah atau kita tertimpa musibah, kesusahan, kesedihan, sakit. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam kesabaran itu Allah sudah akan memberikan sebuah hikmah. Di balik sebuah kesabaran itu nantinya akan ada sebuah keindahan. Nah, lalu apa keutamaan kita ketika kita sudah bersabar? Kita pasrah kepada Allah. Ya sudah, karena memang semua ini berasal dari Allah dan tentunya juga akan kembali kepada Allah. Kita sudah mengucapkan kalimat istirja, sudah bersabar, sudah berusaha lah. Lalu keutamaan apa yang bisa kita peroleh dari sikap kita, dari kita bersabar, senantiasa mengucap kalimat istirja? Yang pertama, dosa-dosa kita akan diampuni. Setiap kita berdoa, setiap kita memohon, kita pasrah tawakal kepada Allah, tentunya di dalamnya kita selingi dengan doa, kita memohon ampun. Maka dari itu, setiap ucapan kalimat thayyibah yang kita ucapkan di dalamnya juga mengandung doa untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Yang kedua, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Ketika Allah memberikan sebuah cobaan dan kita mampu untuk menghadapinya tanpa harus mengeluh, kita hadapi dengan sabar, kita pasrah bertawakal kepada Allah, maka derajat diri kita ini akan Allah naikkan. Tapi berbeda ketika kita mengalami kesedihan, kita memperoleh musibah, kita hanya menggerutu, kita hanya marah-marah, malah menyalahkan Allah, yang ada maka Allah akan justru memberikan laknat kepada kita. Selanjutnya diganti dengan yang lebih baik. Ketika kita kehilangan sesuatu, misalnya kita kehilangan pulpen, misalnya itu pulpen kesayangan, karena kalian membelinya di tempat yang jauh misalnya, atau diberi oleh-oleh oleh saudara kita. Nah, kita ikhlaskan saja, oh ya sudah, berarti itu belum rezeki kita, maka nanti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Selanjutnya diberi ketenangan hati. Ketika kita memperoleh musibah atau ketika kita ditimpa musibah, kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan ikhlas, maka yang kita peroleh dalam hati kita ini adalah sebuah ketenangan, kedamaian. Ya, jadi itu tadi 4 keutamaan bagi orang yang mau bersabar ketika menerima atau mendapatkan musibah. Nah, orang yang beriman ketika dia memperoleh musibah atau ketika dia sakit, ketika dia memperoleh cobaan, dia akan bersabar. Dari kesabaran itu pasti akan diperoleh beberapa hikmah atau manfaat. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, di situ dijelaskan, tidaklah seorang hamba terkena musibah kemudian ia berdoa, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kecuali Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya dan Allah akan memberi ganti baginya yang lebih baik daripadanya. Jadi Allah itu sudah berjanji, sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jika ada satu hal yang diambil dari diri kita oleh Allah, maka pasti Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Dengan catatan ketika kita mau ikhlas, kita mau bersabar, dan kita tidak banyak menggerutu, tidak menyalahkan Allah. Nah, yang terakhir bisa kalian lihat di LKS halaman 7. Di situ ada hikmah mengucapkan kalimat tarji. Hikmahnya apa ketika kita mau mengucapkan kalimat tarji? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita mengingat akan Allah, maka pahala yang kita peroleh akan semakin banyak. Yang kedua, menumbuhkan sikap sabar dalam menghadapi musibah. Kenapa? Ketika kita sudah pasrah, kita sudah tawakal, kita yakin segala sesuatu ini berasal dari Allah dan nantinya pasti akan Allah ambil, akan Allah
minta kembali. Nah, dengan kita sudah meyakini adanya hal tersebut, maka apa? Yang ada di dalam diri kita adalah adanya sabar dan sabar. Menumbuhkan sikap qanaah atau menerima dengan ikhlas semua ketentuan Allah. Kita tidak akan lagi menggerutu, tidak akan lagi banyak mengeluh. Menyadarkan agar manusia menghindari sikap sombong. Jadi ketika kita memiliki prinsip tadi bahwa apa yang kita miliki ini pasti akan diambil kembali oleh Allah, itu akan menghindarkan kita dari sikap sombong. Kenapa? Berarti semua yang kita miliki apapun itu hanya sebuah titipan Allah. Sekaya apapun orang itu, berapapun harta yang ia miliki, suatu saat juga pasti akan diambil oleh Allah. Ketika orang meninggal, apa dia membawa hartanya? Tidak. Yang kita bawa hanya apa? Selembar kain kafan. Uang yang bermiliar-miliar, mobil yang mewah, itu tidak akan pernah menemani kita di dalam alam kubur, ya. Jadi itulah yang menjadikan kenapa manusia apabila ia sudah bertawakal, dia sabar, dia tahu hakikat dirinya bahwa dia itu diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, itulah yang akan menjadikan kita bukan menjadi orang yang sombong. Jadi kita akan sadar, oh kita ini hanyalah manusia yang kecil, lemah di hadapan Allah. Yang terakhir, menyadarkan manusia bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Contoh di dunia ini, di negeri ini, alam yang begitu indah, semua ada gedung-gedung yang begitu tinggi, bangunan yang bagus. Nah, ketika Allah menghendaki adanya suatu bencana, contohnya di Aceh, ya. Jadi ada masjid yang bagus, bangunan-bangunan yang mewah. Ketika Allah menghendaki sebuah bencana yang namanya gempa bumi diikuti dengan tsunami, dalam sekejap kun fayakun, semua itu akan luluh lantah, akan hancur. Jadi dari adanya peristiwa seperti itu kita menjadi semakin bertambah imannya harusnya. Kenapa? Karena kita tahu, oh iya, semua yang ada di bumi ini tidak ada yang kekal. Kenapa? Karena ketika Allah menghendaki, maka dalam waktu sekejap itu pula Allah akan menghancurkan. Ya, baik anak-anak, mungkin sampai di sini yang Ibu jelaskan tentang kalimat tarji. Sudah paham ya sampai di sini? Jadi pada intinya kalimat tarji itu kita ucapkan ketika kita memperoleh musibah atau kita mendengar ada sebuah musibah yang dialami oleh saudara kita. Nah, jadi itu tadi tentang apa itu kalimat tarji, bagaimana bunyi kalimat tarji, kapan kita mengucapkannya, manfaat apa yang kita peroleh ketika kita sabar dalam menghadapi cobaan, dan hikmah apa yang kita peroleh ketika kita mau mengucap kalimat tarji. Baik, apabila ada yang belum jelas bisa anak-anak tanyakan ke Bu Guru, boleh melalui WhatsApp ya, atau besok atau kalian bisa tanyakan melalui Classroom. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini banyak kekurangan, Ibu mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Pesan Ibu, jangan lupa rajin belajar, rajin membaca, tetap jaga kesehatan, rajin-rajinlah membaca ya. Membantu kedua orang tua di rumah, dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu menjalankan sholat. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.